Shalom, selamat pagi, salam damai sejahtera buat kita semua, buat Gereja Zion Church of Christ. Kembali lagi di pagi hari ini dengan Pastor Talk. Nah, di Pastor Talk pagi hari ini saya ingin membahas terkait dengan resolusi. Bagaimana kita biasa di awal tahun pasti punya resolusi baru. Apa yang ingin kita rencanakan, target apa yang ingin kita capai di tahun ini. Biasanya setiap kita pasti punya resolusi-resolusi seperti itu ya. Nah, resolusi awal tahun ini adalah hal umum yang dilakukan setiap tahun. Tapi uniknya, studi membuktikan bahwa isi resolusi setiap tahunnya itu mayoritas sama atau berulang. Artinya apa? Berarti banyak juga resolusi-resolusi yang kita buat itu tuh masih belum tercapai, sehingga di tahun-tahun berikutnya resolusi yang sama itu muncul kembali. Nah, untuk itu saya ingin membawa saudara ke salah satu ayat, yaitu Amsal 16 ayat ke-9. Demikian firman Tuhan, hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Nah, saudara bisa lihat di Amsal 16 ayat ke-9 ini. Ayat ini mengingatkan untuk kita mungkin coba lirik kembali dari resolusi-resolusi yang kita punya di tahun lalu atau resolusi-resolusi yang ingin kita buat di tahun ini. Apakah resolusi tersebut, apakah rencana kita itu sesuai dengan jalannya Tuhan atau tidak? Apakah kita buat resolusi itu untuk maunya kita aja atau untuk maunya Tuhan? Pertama, penting gak sih untuk kita memiliki resolusi? Ya, atau mungkin lebih baik kita pasrah aja, udahlah ngapain kita bikin resolusi, ngapain kita bikin rencana-rencana kita, pada akhirnya ya mungkin gak gitu terjadi juga kok, atau go with the flow aja deh. Nah, coba kita buka di Amsal 21 ayat kelima. Amsal 21 ayat kelima, rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan, tetapi setiap orang yang tergesa-gesa hanya akan mengalami kekurangan. Nah, bagus banget ya ayat ini. Artinya apa, saudara? Melakukan rancangan, melakukan perencanaan adalah hal yang baik, adalah keharusan. Sebagai orang Kristen, kita tidak jalan go with the flow aja. Tetapi kita harus memiliki perencanaan, kita harus memiliki perencanaan. Rancangan orang rajin mendatangkan kelimpahan. Nah, tetapi kita harus juga menyadari bahwa Tuhanlah yang menentukan jalannya. Tuhan berdaulat. Rancangan yang kita bangun harus juga sesuai dengan rancangan yang Tuhan punya bagi hidup kita. Apa sih rancangan Tuhan punya bagi hidup kita? Yeremia 29 ayat 11, kita semua tahu ayat ini ya. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Nah, kalau kita lihat, inilah rancangan Tuhan bagi hidup kita. Untuk kita bisa sesuai dengan rancangan Tuhan, kita mesti melihat ayat ini, saudara. Apakah rancangan kita, resolusi kita tahun ini, mungkin kita bicara mengenai, kita mau kaya. Di tahun ini kita mau pendapatan kita naik 50%, kita mau gaji kita naik 2 kali lipat. Nah, apakah ini sesuai dengan rancangan Tuhan? Apakah tertulis tadi kekayaan di Yeremia 29 ayat ke-11? Tidak tertulis ya, saudara. Yang tertulis apa? Rancangan damai sejahtera. Apakah orang Kristen gak boleh kaya? Boleh, pastinya. Tetapi, apakah kalau orang kaya itu damai sejahtera? Belum tentu. Ya kan? Tergantung dari kita, tergantung dari kapasitasnya. Apakah kita sudah memiliki cukup kapasitas sehingga kalau kita diberikan kekayaan, diberikan harta yang melimpah, itu kita malah kita bisa mengelola dengan baik. Atau mungkin sebaliknya, pada saat kapasitas kita rendah, kalau kita dikasih kekayaan, mungkin yang terjadi bukan kita damai sejahtera, tetapi sebaliknya, malah kita gelisah, malah kita ketakutan, malah kita penuh kekhawatiran. Waduh, gimana nih kalau tiba-tiba uang kita habis? Aduh, gimana sih kita baru beli mobil baru, tapi mobilnya terlalu bagus gitu buat kita, kapasitas kita, sehingga soal kita jaga, kita nggak pakai keluar sama sekali. Akhirnya mobilnya cuma di garasi aja. Yang jadi bukan damai sejahtera, tetapi kegelisahan dan ketakutan. Nah, ini mesti kita tengok kembali.
ya kan? Sehingga kalau pada saat kita membangun resolusi, membangun rencana, buatlah rencana yang selaras dengan firman Tuhan. Buatlah rencana yang selaras dengan rancangan Tuhan. Rancangan Tuhan damai sejahtera. Jadi mungkin resolusinya bukan gaji kita naik 2 kali lipat, pendapatan kita naik 50%, tetapi mungkin lebih baik rancangan itu menjadi bagaimana kita bisa mengelola keuangan dengan lebih bijak di tahun ini. Bagaimana kita bisa meminimalisir jumlah pengeluaran yang tidak perlu di tahun ini. Atau bagaimana kita bisa merubah resolusi yang tadinya, kita mau start nge-gym, kita mau start olahraga lebih banyak di tahun ini. Mungkin kita juga pikirkan bagaimana kita bisa memasukkan gym tersebut dari gym fisik juga masuk juga gym rohani. Seperti mengikuti komunitas, acara-acara komunitas ya, seperti iConnect, atau kelas pemuritan, dan lain sebagainya. Nah, itu saudara yang ingin saya kembali ingatkan di hari ini, yaitu terkait dengan resolusi. Kalau saya boleh kembali baca Amsal 16 ayat ke-9, hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Jadi kita sebagai manusia penting untuk memiliki resolusi, penting untuk membangun rancangan dan planning, tetapi planning tersebut, rancangan tersebut haruslah searah dengan arahnya Tuhan. Dan yang terakhir sebagai penutup, Amsal 16 ayat yang ketiga, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Maksudnya apa saudara? Jadi setelah kita membangun rencana kita, rancangan kita yang sebaik-baiknya, akhirnya kita serahkanlah semua kepada Tuhan sehingga terlaksanalah semua rancangan tersebut. Demikian sharing Pastor Talk pada pagi hari ini. Saya harap sharing ini bisa kembali membangun saudara, mengingatkan saudara bahwa di awal tahun ini, pada saat kita membangun resolusi, cobalah tengok kembali resolusi tersebut dan selaraskanlah resolusi tersebut dengan rencana Tuhan dan serahkanlah semua itu pada Tuhan. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.